Shalom saudaraku semua. Shalom. Selamat pagi semuanya. Haleluya. Biar pada pagi hari ini kita boleh datang menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Mari kita sama-sama beribadah. Sebelumnya saya buka di dalam ayat firman di Filipi 4 ayat yang ke-13 berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Amin. Tak kalah mungkin perkara-perkara datang kepada kita, kadang kita merasa gak ada jalan dalam hidup ini. Tapi mari saudaraku yakin dan percaya bahwa Tuhan selalu memimpin kita. Tuhan selalu berada di depan kita. Dialah kekuatan dan pertolongan kita. Oh, Tuhanlah yang menjadi tumpuan hidup kita. Mari saya undang kita untuk bangkit berdiri. Kita mau menyembah Dia. Kita mau bersyukur atas pemeliharaan hidup kita. Oh, haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sama-sama kita menaikkan. Ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya. Hidupku sempurna ketika jalan yang ku tempuh berujung di sungai dalam, Engkaulah yang mengeringkannya. Untuk ku seberangi, selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang Kau tunjukkan. Oh, kepadaku. Oh, terima kasih Tuhan. Mari katakan, ketika jalanku lalui berputar di padang gurun, Engkaulah yang memelihara
tunjukkan jalan yang ku tempuh, berujung di sungai dalam. Engkaulah yang mengeringkannya untuk ku seberangi. Selalu ada jalan Saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. oh selalu Selalu ada jalan saat seakan tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu ada jalan, oh, di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau mari coba Tuhan angkat suaramu. Selalu selalu ada jalan. tiada jalan, sebab Tuhan ada di depanku, membuka jalan bagiku. Selalu Selalu ada jalan di mana ada kemauan. Biarlah ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. biarlah aku hidup selalu. Ku hidup selalu, Oh biarlah aku hidup selalu. ku hidup selalu, Oh biarlah aku hidup. ku hidup selalu di jalan yang kau tunjukkan. Oh Kepadaku haleluya, haleluya. Yesus, Yesus kau sumber pertolongan, kaulah jalan Haleluya, kau yang layak disembah. So kami punya Allah yang besar, Allah yang tak
pernah meninggalkan. Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Aku punya Tuhan yang besar, Oh, yang telah berjanji yang telah dan berjanji sanggup. menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan. Sekali lagi coba Tuhan. Aku punya Tuhan yang besar, yang telah berjanji dan sanggup menggenapi. Imanku bersepakat percaya kuasanya. Ku terima sekarang kemenangan darimu. Mari terima. Ku terima sekarang, Ku terima. ku terima sekarang, Ku terima. ku terima sekarang kemenangan darimu. Beri sorak-sorai lebih dahsyat bagi Tuhan. Haleluya. Dialah yang memberikan kemenangan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya Tuhan, Kau yang telah memberikan kami kemenangan Tuhan. Selalu ada jalan Tuhan, di mana ada kemauan Tuhan. Selalu ada jalan Tuhan saat Engkau memimpin kami di depan kami Tuhan. Mengiring kami Bapa. Terima kasih Tuhan, dan sebentar lagi Tuhan Yesus, kami mau lebih dalam lagi Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu Bapa. Kiranya berkati kami Tuhan Yesus. Dalam nama-Mu kami telah berdoa mengucap syukur sama-sama jemaat Tuhan. Mari kita mau katakan amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Sekali lagi, apa kabar saudaraku? Luar biasa, amin dalam Tuhan. Masih ingat kisahnya Musa? Waktu Musa mau keluar dari Mesir, dia ketemu laut teman-teman. Dia gak bisa jalan, di depannya laut, di belakangnya tentara Mesir. Tapi Tuhan menolong dia. Tuhan belah lautnya, sehingga Musa dan orang-orang Israel boleh lewat. Tuhan yang sama itu yang akan menolong kita. Oh, haleluya. Mari. Oh, haleluya. Kami percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagimu. Mari jemaat Tuhan, dengan imanmu, mari kita menyanyikan. Tuhan membelah laut bagi umatnya, menghalau musuh dari mata mereka. Oh, amin Tuhan. Allah yang sama itu akan menolong kita dan hidup oleh iman dan firman-Nya. Tuhan membelah laut bagi umatnya, menghalau musuh dari mata mereka. Allah yang sama itu akan menolong kita yang hidup oleh iman dan firman-Nya. Mari katakan bersama Yesus segalanya mungkin. Bersama Yesus tak ada yang mustahil. Bersama Yesus kita akan dapat melihat dan mengalami mukjizat. Haleluya Tuhan.
kata mereka. Allah yang sama itu akan menolong kita yang hidup oleh iman dan firman-Nya. Mari jemaat Tuhan dengan imanmu. Oh, bersama Yesus. Segalanya mungkin bersama Yesus. Tak ada yang mustahil bersama Yesus. Kita akan dapat melihat dan mengalami mujizat. Oh, bersama Yesus. Amin. Oh, bersama Yesus. Bersama Yesus. Tak ada yang mustahil bersama Yesus. Kita akan dapat melihat dan Boleh sekali lagi ya. Dengan imanmu jemaat Tuhan, katakan bersama Yesus. Segalanya mungkin bersama Yesus. Tak ada yang mustahil bersama Yesus. Kita akan dapat melihat dan mengalami mujizat. Katakan melihat dan mengalami. Dan mengalami mujizat. Oh, Dan mengalami mujizat. Amin. haleluya. Haleluya. Haleluya, haleluya. Percaya saudaraku, Amin. kita dapat melihat dan mengalami mujizat Tuhan. Amin. Mari kita memuji Tuhan lebih lagi. Oh, terpujilah kau Tuhan. Terpujilah Namamu Tuhan, kau kuat dan penuh kemuliaan. kuat dan penuh kemuliaan. Mari satu suara. Satu suara kami nyatakan, kebesaran-Mu tetap selamanya. Oh, terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Mari satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari angkat tanganmu sama-sama katakan. Engkaulah Raja atas dunia, Yang menghancurkan kutu. yang menghancurkan kutu dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk selamanya. Amin. Haleluya. Amin. Mari katakan terpujilah. Terpujilah namamu Tuhan, ajaib dan penuh keagungan. Satu hati. Satu hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Mari sembah Dia. Engkaulah Raja atas dunia, Menghancurkan. yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan. Engkau Tuhan berjaya dan meminta untuk Engkaulah Raja atas dunia,
yang menghancurkan yang kutuk, menghancurkan dan Kau yang membebaskan jiwa Tuhan. bebaskan jiwa. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kutuk dan membebaskan jiwa. Kami bersorak bertepuk tangan. Kau Tuhan berjaya, Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamanya. oh terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, Haleluya. haleluya, 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 haleluya. Kau dahsyat luar biasa Tuhan. Amin. Haleluya, haleluya. Mari jemaat Tuhan, kita mau masuk lebih dalam lagi. Sebentar kita mau mendengarkan firman. Namun sebelum itu saudaraku, mari kita mau angkat satu pujian. Kita mau ingat karya Tuhan, karya salibnya yang begitu agung, yang begitu mulia, yang menyelamatkan hidup kita. Mari sama-sama kita menyanyikan. Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, semua harapanku ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Mari saudaraku bersama-sama. Salibmu telah mengerjakan keselamatannya besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalammu. Katakan, Kaulah nafasku, Engkaulah nafasku, Engkaulah sumberku. ya benar Tuhan, benar Tuhan, Kaulah sumber kami Tuhan. Salib Hanya dengan kasih-Mu Tuhan kami beroleh kehidupan Bapa. Kau yang mampukan kami Tuhan, segala perkaraku, semua perkara, oh semua harapanku, semua harapanku. Mari kita mau bawa kepada Ku salibnya bawa yang Tuhan. kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Mari angkat suaramu. salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku.
ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupnya salibmu tak mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hiduplah. Sekali katakan salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku, dan hidup dalamku, dan hidup dalamku. Oh, mengalirlah kuasa Roh Kudus memenuhi hati jemaatmu yang rindu menyembahmu Tuhan, yang rindu mengangkat puji-pujian, yang mau bermazmur bagimu Tuhan, yang mau mengangkat suara dan menyembahmu Yesus. Oh, yang mau bersyukur atas segala kebaikanmu Yesus. Mengucap syukur Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Kau telah Tuhan, karya salibmu yang begitu besar Tuhan bagi kami Tuhan. Yang tidak layak ditebus Tuhan, tapi Engkau yang melayakkan kami Tuhan Yesus. Menjadi anak-anak-Mu Tuhan Yesus, Kau angkat kami Tuhan. Orang-orang yang berdosa Tuhan, Kau sucikan kami Tuhan. Terima kasih Bapa. Dan ini waktunya kami Tuhan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Namun sebelum itu Tuhan Yesus, sebentar juga Tuhan kami ingin berikan persembahan kami Tuhan. Kiranya Engkau kuduskan, sucikan Tuhan. Dan dapat berguna Tuhan Yesus bagi pelayananmu di gereja kami ini Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama-Mu kami telah bersyukur. Haleluya. Amin. Silakan duduk. And it will come back to you.
together and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give in love, give in faith, give with joy and a smile on your face. Give as the Lord has given to you. How you give is a reflection on your gratitude. So give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Give, and it will come back to you. Good measure, pressed down, shaken together, and running over. Give, and it will come back to you. When you give to the Lord. Shalom saudara, mari kita berdoa dulu. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan pada pagi hari yang indah, yang baik ini. Kami semuanya bisa datang beribadah dengan hati yang rindu. Ya Tuhan, kami sudah memuji menyembah Engkau. Kami mau mendengar akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah lembutkan hati kami supaya kami siap menerima firman-Mu ya Tuhan. Karena firman-Mu itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kami. Kami percaya Tuhan bahwa firman-Mu itulah yang akan membangun kerohanian kami dari hari ke hari semakin kuat batiniah, manusia batiniah kami. Terima kasih Tuhan, urapi hamba-Mu yang menyampaikan dan juga urapi semua sidang jemaat-Mu tempat ini supaya setiap firman yang disampaikan itu memberikan pewahyuan, memberikan pencerahan buat kami semuanya sehingga bisa mengubahkan dan menguatkan kami semuanya. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Kami serahkan semua waktu ini ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Shalom saudara. Shalom. Ya. Sebelum memulai saya akan berpantun dulu ya. Kura-kura hidup berjalan di karang. Karang hitam dikiranya arang. Supaya hidup berjalan di terang, janganlah mau diperdaya orang. Ya. Jadi pada hari ini saya akan bicara dengan tema waspadai penyesatan. Ya. Slide nomor 1. Nah, ini ya. Yesus berkata di dalam Matius 24 ayat keempat, jawab Yesus kepada mereka, waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Jadi ini peringatan Yesus kepada orang-orang bahwa pada akhir zaman ini, menjelang kedatangan Yesus, akan terjadi banyak penyesatan. Ya. Jadi hal ini memang bakal terjadi dan harus terjadi. Apa itu maksudnya? Dari zaman waktu itu sampai hari ini, apa yang bisa terjadi dengan hal ini? Ya, terhadap orang-orang percaya ya. Kita semuanya sebagai anak Tuhan, kalau tidak berjaga-jaga, kita juga bisa jadi tersesat. Kesesatan itu artinya adalah sesat itu artinya itu berasal dari kata planaste, planao, dari kata planao ya. Itu artinya sesuatu yang bisa menyebabkan kekeliruan, pengembaraan, nyari-nyari sinyal, nyari-nyari jalan terus ya, nggak jelas tujuannya. Ada suatu penilaian, evaluasi yang celak dan keliru di dalam kesesatan itu. Hasilnya apa? Meninggalkan apa yang benar. Melakukan kesalahan.
bisa di dalam hati dulu awalnya, dalam pikiran, dalam hati. Itu kesesatan terjadinya dimulai dari pikiran. Dari omong-omong, orang tuh bisa jadi sesat, saudara. Ya, bisa menyebabkan menyimpang dari jalan yang benar, menyimpang dari kebenaran, menyimpang dari kebajikan. Akhirnya memutuskan untuk menjauh dari kebenaran. Di dalamnya ada rayuan-rayuan, saudara, dalam penyesatan itu. Akhirnya menyingkir, menjauh daripada Tuhan. Ibadah bisa jadi ibadah, tetapi dia itu menjauh daripada hakikat mendekat, berdoa, baca firman. Baca firman bisa jadi baca firman, tetapi tidak mengubah hidupnya. Itu juga bisa jadi sesat, saudara. Ya, jadi ini sebetulnya hal ini bisa terjadi, bisa secara nyata, bisa juga belum menjadi nyata. Kalau jadi nyata itu orang jadi masuk dalam kelompok seperti teroris. Pikirannya dan falsafahnya jadi beda sendiri dan punya keyakinan lain, nanti masuk surga dengan melakukan bom bunuh diri dan lain sebagainya. Itu penyesatan yang terjadi di perjalanan sampai dia berubah, pikirannya itu berubah sampai punya keyakinan yang lain. Begitu. Nah, saudara, hal-hal seperti ini berbahaya ketika masih dalam perjalanan nggak kelihatan. Ya. Jadi ini bisa pada hari-hari ini bisa terjadi melalui berbagai media, melalui pergaulan, pertemanan. Jadi hati-hati, saudara. Kita itu akan ditentukan dengan siapa kita berteman, bergaul. Itu akan bisa membawa kita menjadi baik atau bisa menjadi sesat. Ya. Jadi hal ini Yesus sudah peringatkan. Waspadai, ya, waspadalah. Makanya saya mengingatkan para jemaat semua, karena kalau tidak berjaga-jaga, kita bisa hanyut juga terhadap suatu pandangan yang salah, keyakinan yang salah, pada akhirnya tingkah lakunya jadi salah. Kebiasaan-kebiasaan yang salah kalau sering ketemu, lama-lama jadi seperti normal. Ya. Kebiasaan beribadah, sikap-sikap beribadah, sampai ke perpuluhan, itu terjadi perubahan-perubahan gara-gara dengerin. Bukannya lihat ke firman itu yang benar. Jadi penyesatan itu bisa terjadi karena kita tidak tahu yang benar. Kan kata si anu, kata si ini, kata pendeta ini, kata itu. Jangan kata ini, kata itu. Firman Tuhan berkata apa? Firman Tuhan itu adalah Tuhan sendiri, amin. Percaya enggak? Nah kalau percaya, firman itulah yang jadi pedoman kita. Makanya dikatakan firman-Mu itu terang bagi jalanku. Ya. Kalau enggak ada terang, orang itu jalan dalam kegelapan bisa kemana, saudara? Bisa sesat. Ya, harus terang memang. Jadi kehidupan kita juga harus diterangi oleh terang firman Allah. Tapi firman itu bisa menjadi huruf yang mematikan kalau tidak menjadi sesuatu yang mencerahkan. Tidak memberi pewahyuan, tidak memberi penerangan kepada pikiran kita. Itu hanya huruf yang mematikan. Baca aja firman sampai puluhan pasal juga. Tetap aja huruf yang mematikan. Tidak mengubah kita. Tidak memberikan pembaharuan terhadap hidup kita. Pikiran kita tetap pikiran yang lama. Jadi itu sesuatu yang jauh daripada yang diharapkan, ya. Nah, sekarang dikatakan Yesus berkata, celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan itu harus ada. Pasti ada. Tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Kita jangan sampai termasuk orang yang disesatkan ataupun orang yang menyesatkan. Ya. Mau saudara disesatkan? Ya pasti kemauan mah tidak. Tapi kadang-kadang orang suka tidak sadar. Pelan-pelan itu enggak sadar, tahu-tahu jauh jadinya, akhirnya jauh dan jadi buruk gitu. Kelihatannya seperti baik dari pembicaraan, seperti masuk dalam satu kelompok, ya
bisa berbagai macam lah kemanusiaan tindakannya, baik, enak, seneng, makan, ngobrol. Tapi kalau ujung-ujungnya membelokkan pikiran dari yang benar, pelan-pelan akibatnya apa? Yesus mengutuk celakalah katanya orang yang mengadakannya. Ini sebelumnya Yesus bicara soal yang masuk ke dalam kerajaan Allah itu haruslah seperti anak kecil katanya. Lebih lagi celaka sekali orang yang mencelakakan anak kecil. Kata Yesus ya. Di sini dikatakan anak kecil itu adalah orang yang rohaninya masih baik, yang masih lemah. Jadi di antara yang mencelakakan orang-orang seperti ini, yang menyesatkan orang-orang seperti ini, celaka sekali. Malah dikatakan kalau bisa mah diikatkan aja itu batu, kilang, tenggelamin di laut katanya gitu. Jadi orang-orang yang menyesatkan, mempengaruhi orang-orang yang masih muda secara rohani, yang masih belum punya konsep pemikiran, doktrin, keyakinan yang teguh, yang masih baru. Orang Kristen masih baru, disesatkan. Nah, orang-orang yang menyesatkan ini sangatlah celaka. Dan seringkali orang-orang seperti ini bukan orang-orang yang jauh-jauh. Bisa jadi adalah orang-orang yang dulu bersama-sama dengan kita. Bisa jadi orang-orang yang masih juga beribadah, begitu. Makanya hal ini bisa terjadi sejak zaman Yesus pun mengatakan ini, hati-hati ini. Ya, ketika mereka tidak mau dan tidak bisa hidup dalam kebenaran, maka dia mencari teman-temannya untuk hidup seperti itu. Dan jenis-jenis khotbah yang diinginkan pun bukanlah khotbah yang membaca, mengeluarkan arti kebenaran firman, tapi mencari yang ide mereka yang dicocokkan dengan ayat-ayat tertentu. Itu namanya eisegesis namanya. Padahal seharusnya eksegesis, mengeluarkan arti makna dari Alkitab kepada kita. Bukan kita nyocokin ide kita, cari ayat-ayat pendukung. Jadi hal-hal seperti ini, seperti pakai ayat juga sama. Tetapi idenya bukan daripada Tuhan. Firman Tuhan itu kan Tuhan yang bicara pada kita, idenya ide Tuhan, pikiran Tuhan. Kita harus bisa menangkap itu baru benar. Ketika pikiran kita dimasukkan kepada suatu ayat, itu pikiran kita dipaksakan ke dalam arti ayat itu. Bisa cocok, bisa. Orang juga seperti yang, oh iya tuh ayatnya juga itu. Ternyata saudara artinya Tuhan tidak bicara itu. Itu kita yang bicara seperti itu. Jadi ini sangat berbahaya sekali. Karena bisa menyesatkan pikiran. Kalau orang sudah sesat pikirannya, pelan-pelan bergeser, nanti keperbuatan akan berubah. Sikap berubah. Sikap terhadap ibadah berubah. Ya. Padahal Tuhan bicara harus latih beribadah. Latih itu artinya sesuatu yang tidak mudah, betul nggak? Sesuatu yang diusahakan. Orang tuh dari dulu juga ada yang kebiasaannya kalau nggak penting, kalau bisa mah jangan ibadah tiap minggu dah, capek, mau istirahat lah, mau pergi ke sana, mau ke sini. Kalau nggak tugas mah nanti aja dah. Nanti kalau tugas mah pasti datang. Bukan begitu, saudara. Saudara kalau ngumpul dengan orang-orang seperti itu, jadilah seperti itu. Lambat cepat jadi seperti itu. Nanti datang ketika tugas. Alkitab tidak pernah bicara seperti itu. Ya, itu jadi satu pandangan baru yang dicocokkan dengan keinginannya gitu. Jangan seperti itu, jangan. Karena Yesus mencelanya, celakalah katanya. Bukan berkat yang datang, saudara. Walaupun datang ibadah ya, tapi kalau dasarnya tidak benar dan menyesatkan orang lain, celakalah. Nah, saudara, sebelum kita melihat pembahasan di materi yang lain, kita kasih bagaimana kita lihat suatu film contoh ya tentang Simpson dan Delila. Simpson itu seorang yang dikatakan nasir Allah. Nasir Allah itu orang yang dipilih oleh Allah, dikhususkan hidupnya untuk tujuan Allah.
Di dalam Alkitab ada 3 orang yang menjadi nasir Allah. Kesatu Simson, kedua Samuel, ketiga Yohanes Pembaptis. Samuel dan ketiga-tiganya ini ciri-cirinya adalah mereka ibunya mandul semua. Simson enggak disebutin siapa nama ibunya, tapi bapaknya disebutin Manoah. Istrinya itu mandul dan meminta pada Tuhan. Nah, Tuhan berikan anak itu dengan suatu tujuan khusus. Ketika itu bangsa Israel di bawah kekuasaan Filistin 40 tahun ditindas ya, 40 tahun. Jadi untuk membebaskan itu perlu ada seorang pahlawannya siapa nih? Tuhan memberikan Simson. Jadi Simson itu sudah dari kandungan sudah ada tugas khusus daripada Allah untuk membebaskan Israel dari kekuasaan Filistin. Ya, jadi waktu itu ada tugas khusus. Sedangkan kalau ada 2 lagi, Samuel, ibunya Hana. Nah, Hana juga mandul. Tuhan berikan Samuel ini untuk tugas khusus menjadi imam. Dia itu dibimbing oleh Imam Eli waktu itu untuk melayani di Bait Suci ya. Kemudian Yohanes Pembaptis, nasir Allah juga. Ibunya Elizabeth, mandul juga. Tapi Tuhan berikan untuk tugas khusus untuk mempersiapkan pelayanan Tuhan Yesus. Itulah 3 orang yang khusus, sepanjang sejarah itu ada 3 orang yang khusus. Ya, saudara. Mungkin saudara bukan orang yang khusus seperti itu. Tetapi coba pikir-pikir, bisa jadi saudara juga ada Tuhan pernah panggil saudara secara khusus. Bisa jadi saudara. Saya juga kalau dipikir-pikir, saya juga ada tugas khusus. Ketika saya kecelakaan waktu saya itu kan dulu kerja di rumah sakit. Sebelum kerja di rumah sakit saya latihan musik karena saya juga pemain musik di sini. Jadi saudara-saudara PW, WL, saya itu dulu bagian di sini nih. Jadi saya paham, peka telinga saya terhadap musik ya. Jadi kalau ada yang nggak benar itu tahu saya. Nah, ketika habis latihan musik, saya tuh ada tugas mengantarkan uang ke Engkong. Kan naik motor GL dulu ya. Di tengah perjalanan, ketabrak. Truk engkel lah. Ya, jadi akhirnya saya 12 hari tidak sadarkan diri. Nah, sampai hari ke-12 itu mama saya berdoa begini, aduh ini anak kasihan, Tuhan kasihan 12 hari enggak hidup enggak, mati juga enggak. Kalau mau diambil udah ambil aja lah, tapi kalau tidak saya akan serahkan sepenuhnya hidupnya. Hari itu saya langsung sadar dan sehat lagi ya. Walaupun ada proses sekian lama lah. Nah saudara, jadi saya itu sudah dikhususkan. Sudah silakan. Mama saya sudah menyerahkan sepenuhnya untuk apa nanti. Udahlah, sudah tidak akan mengharapkan untuk yang lain-lain. Nah saudara, Simson ini begitu juga. Ibunya, bapaknya sudah tahu bahwa ini Tuhan yang memberi, udah diserahkan. Tetapi saudara di perjalanan, Simson itu menyimpang. Jadi dia kan kalau namanya nasir itu ada syarat-syaratnya. Kesatu jangan minum minuman beralkohol ya, minum anggur. Kedua jangan menyentuh mayat, makan dari mayat. Tapi itu dilanggar semua. Dan ketiga jangan dipotong rambut. Seumur hidup jangan pernah dipotong rambut. Karena di situ Tuhan berikan kekuatan. Dan kekuatannya itu benar-benar mencengangkan orang Filistin. Orang Filistin itu kan menindas ya bangsa Israel. Tapi begitu ada Simson, wah ini ngagokin aja ini. Ketika diburu 1000 orang tentara Filistin, bisa dibunuh oleh satu orang Simson dengan apa? Dengan rahang keledai. Saya juga lihat filmnya, wah
itu orang 1000 saudara. Ini berapa ini? 200 ada nggak ini? Tidak ada ini. Berarti 6 kalinya inilah. Sok datang semua. Luar biasa kan? Jadi ini Simpson itu seseorang yang luar biasa sebetulnya waktu itu. Karena Tuhan berikan tugas khusus, kemampuan khusus, tenaganya luar biasa. Kemudian dia itu menjadi hakim 20 tahun saudara. Jadi bukan orang-orang sembarangan, betul nggak? Orang hebat ini. Tetapi di perjalanan dia itu, ya itulah. Dia salah memilih teman hidup, sukanya terhadap wanita Filistin. Wah itu cantik katanya. Aku mau yang itu, bilang ke orang tuanya begitu. Wah jangan, pilih dari bangsa kita ini. Enggak mau yang itu aja. Jadi kalau yang itu terus itu. Jadi kawinnya dengan orang Filistin dan itu dimanfaatkan. Dia itu dijebak berkali-kali saudara. Nah sekarang kita coba lihat filmnya ya, cuplikannya, tolong diputar supaya kita melihat sedikit mengenai gambaran itu. Seorang nasir Allah yang sudah dipilih Allah bisa berakhir dengan tragis ya. Karena terjadi penyesatan di tengah perjalanan itu. Makanya Yesus memperingatkan kita semuanya, waspadalah terhadap penyesatan itu sendiri. Walaupun sekarang bentuknya lain-lain. Ya. Disebut 6 kali dan pertama kali muncul dalam Hakim-Hakim 16 ayat 4. Nama Delila berarti bermanja-manja. Alkitab tidak memberi kita pengetahuan tentang orang tua dan latar belakangnya, kecuali bahwa dia berasal dari Lembah Sorek. Lembah Sorek adalah salah satu cekungan drainase terbesar dan yang paling penting di pegunungan Yudea. Wilayah Lembah Sorek menjadi wilayah perbatasan antara Filistin dan Israel dan sekarang wilayah ini dipenuhi dengan perkebunan penghasil anggur merlot. Berasal dari bangsa penyembah berhala. Delila berasal dari Filistin, sebuah bangsa yang cukup banyak disebutkan dalam Alkitab. Bangsa Filistin dikenal sebagai musuh sekaligus seteru bagi kerajaan Israel. Dimulai dari kepemimpinan Yosua, zaman para hakim, sampai dengan zaman Raja Saul. Mereka dipukul mundur oleh Daud tetapi berhasil mempertahankan diri di pesisir. Karakteristik dari orang-orang Filistin adalah sombong. Zakaria 9 ayat 6, menyembah berhala, Hakim-Hakim 16 ayat 23, percaya kepada tahayul, Yesaya 2 ayat 6, dan suka berperang. 1 Samuel 17 ayat 1, 1 Samuel 28 ayat 1. Mampu memikat Simpson. Sebagai seorang wanita yang lahir dan besar di Filistin, Delila mampu memikat Simpson, seorang nazir Allah yang memiliki kekuatan besar yang melayani sebagai hakim terakhir Israel. Delila sangat dicintai Simpson. Ia menjadi satu-satunya wanita dalam cerita asmara Simpson yang disebutkan namanya dalam Alkitab. Suatu hari, raja-raja Filistin datang kepada Delila untuk memanfaatkan kisah asmaranya dengan Simpson. Filistin yang merupakan seteru bangsa Israel kala itu dipermalukan Simpson dengan kekuatannya. Maka dari itu, bangsa Filistin ingin sekali menangkap Simpson. Para raja Filistin ini menawarkan sejumlah uang yang besar kepada Delila jika Delila mau membantu menangkap Simpson 1.100 dengan uang mencari perak. tahu rahasia kekuatan Simpson. Sekitar 600 juta. Delila pun setuju akan kesepakatan tersebut. Delila memohon kepada Simpson agar diberitahukan dari mana kekuatannya berasal. 3 kali Delila menanyai Simpson mengenai rahasia kekuatannya dan 3 kali pula Simpson memberikan jawaban yang tidak benar. Setelah 3 kali gagal melakukannya, Delila terus-menerus membujuk Simpson sehingga Simpson mau memberitahu bahwa rahasia dari kekuatannya berasal dari rambutnya.
Delila kemudian memberitahu orang Filistin rahasia kekuatan Simson dan membuat Simson tertidur di pangkuannya, lalu menyuruh seseorang memotong rambut Simson. Tidak beberapa lama, Delila berteriak, "Simson, ada orang Filistin!" Simson terbangun, namun kekuatannya hilang. Orang Filistin lalu menangkap Simson, mencongkel kedua matanya dan memasukkannya ke dalam penjara. Pendapat tokoh dan pelajaran dari kisah Simson dan Delila. Caesarius dari Arles memandang godaan Delila terhadap Simson mirip dengan godaan setan terhadap Kristus. Sementara itu, Isodorus dari Seville, seorang uskup dan bapak gereja 560-636 melihat Simson sebagai gambaran Kristus, tetapi berpendapat bahwa dalam menyerah kepada Delila, Simson tidak menggambarkan Kristus. Sebaliknya, dia mencontohkan kejatuhan orang berdosa. Sementara itu, Billy Graham melihat mata Simson dicungkil setelah dia diserahkan kepada orang Filistin sebagai hukumannya karena menyerah pada nafsunya untuk Delilah. Graham juga melihat ini sebagai contoh konsep bahwa seseorang menuai apa yang dia tabur. Sedangkan Joyce Meyer menulis bahwa setan bekerja melalui Delilah karena dia sadar bahwa Simson memiliki kelemahan bagi wanita. Meyer melihat hubungan Delila dengan Simson sebagai contoh bagaimana iblis mengeksploitasi kelemahan orang. Kisah Delila mempengaruhi budaya modern. Tidak berhenti di zaman Perjanjian Lama, namun kisah Simson dan Delila juga mempengaruhi budaya masa kini. Dari kisah tersebut, industri film Hollywood pun pernah merilis kisah legendaris ini ke layar lebar tahun 1950 dengan judul Samson and Delilah. Bukan hanya film. Lirik lagu berjudul Delilah pun pernah diciptakan dan dipopulerkan oleh Tom Jones. Jauh sebelumnya, sebuah novel karya H.G. Wells yang berjudul The Invisible Man terbit di tahun 1897. Penggunaan nama Delilah muncul di dalamnya yang berkonotasi penipuan dan pengkhianatan. Menurut Ensiklopedia Britannica, nama Delilah telah menjadi sinonim dengan wanita yang menggairahkan dan berbahaya. Demikian fakta Alkitab tentang Delilah, tokoh wanita kontroversi yang ada dalam Alkitab. Ya, saudara, itu gambarannya ya, betapa uang itu bisa membutakan. Jadi Delilah itu mengejar uang, 1.100 uang perak yang dikasih dari Raja Filistin. Nih, kamu cari tahu apa kelemahannya, karena di apa-apain gak bisa ini orang. Kan pertama bilangnya pakai 7 tali busur panah yang masih basah, yang masih baru ya. Diikat langsung seperti tali rami, bisa lepas. Diminta lagi apa rahasia yang kedua, tali panah yang belum pernah dipakai, yang benar-benar baru. Sama juga. Yang ketiga katanya ini rambutnya dikepang-kepang, diikat. Tapi nggak diapa-apain, cuma diikat aja. Sama juga, langsung lepas begitu. Dan terakhir kali akhirnya karena merengek-rengek terus, kan kalau Delilah itu tujuannya apa? Duit, 1.100 uang perak. Itu kalau dihitung tuh kira-kira 600 juta. Ya. Nah, yang akhirnya katanya udah potong rambut saya. Benar saudara. Habislah riwayatnya ya. Mata dicungkil, bayangkan. Kekuatan hilang, mata dicungkil. Jadi masukin penjara, jadi pekerja menggiling gandum. Sehari-hari terus. Sampai tumbuh lagi akhirnya. Dan ketika itu dipertontonkan di gedung yang besar ya. Di mana raja-raja di situ pada duduk nonton. Disuruh apa? Simson disuruh melawak. Nggak tahu suruh stand up komedi atau gimana, nggak tahu lah. Ya, bayangkan. Tapi ketika itu jumlah orang itu lebih banyak daripada orang yang pernah dibunuh oleh Simson. Jadi artinya di atas 1.000 ya. Itu ada raja-raja, pembesar-pembesar semua. Hanya dengan tiang itu, bayangkan saudara. Tiang ada di situ kan ada patung Dagon. Kemudian batu-batu besar itu bisa hancur semua saudara. Karena itu ada saling berkaitan. Ketika penopang utamanya digeser dan runtuh, itu kena semua. Jadi hancur semua dan orang di dalamnya mati semua termasuk Simson.
tragis pada akhirnya memang. Seorang yang tujuannya disuruh membebaskan Israel dari Filistin, tapi itu tidak dilakukan. Samson ketika membunuh 1.000 tentara Filistin, bangsa Israel tetap ditindas. Dia hanya menunjukkan kekuatannya, kekuatan lahiriahnya, manusia lahiriahnya. Tetapi tugas Tuhan tidak sampai kepada Samson, ya, tidak sampai dilaksanakan. Nah itulah saudara. Jadi ini akibat penyesatan itu tragis ya. Nah sekarang kita lihat bagaimana penyesatan di zaman Paulus. Di dalam 1 Korintus 15 ayat 33 dikatakan, janganlah kamu sesat, pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Ayat 34, sadarlah kembali sebaik-baiknya dan jangan berbuat dosa lagi. Ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Hal ini kukatakan supaya kamu merasa malu. Ini Paulus bicara kepada jemaat di Korintus. Jadi jemaat di Korintus waktu itu ada orang yang mengatakan soal kebangkitan orang mati. Orang mah kalau udah mati mah ya mati katanya. Nggak ada kebangkitan. Nah ini membuat jemaat jadi resah dan pada percaya lagi. Padahal itu waktunya kan tidak lama setelah kematian Yesus dan kebangkitan Yesus ya. Jadi orang yang pemahaman firman yang rendah, makanya Paulus mengecamnya dengan kamu itu tidak mengenal Allah. Ibaratnya mah udah tahu, udah omongan orang bisa mengubahkan pikiran dia, ya. Makanya dikatakan jangan sesat. Pergaulan yang buruk merusakkan kebiasaan yang baik. Jadi ini ada beberapa poin ya. Pertama, Paulus memberi teguran. Ini ciri-ciri firman Allah, ada teguran. Kalau firman Allah hanya bikin senang, hai itu senang, itu mah bukan firman Allah, saudara. Ya, itu mah lawakan, ya. Firman Allah haruslah bisa menegur dan membuat orang bertobat. Itu firman Allah, mengubah yang buruk jadi baik. Tegurannya itu adalah hati-hati terhadap pergaulan yang buruk. Dengan siapa kita bergaul? Wah, itu mah teman. Ya silakan aja, saudara. Kalau saudara jadi jauh dan jadi sikapnya aneh terhadap ibadah, terhadap segala macam, terhadap baca firman, terhadap berdoa, boro-boro ya. Itu mah udah jelas-jelas bukan hal yang baik, itu bisa membawa dampak yang buruk. Ya. Teguran seseorang ditentukan oleh dengan siapa dia bergaul. Seseorang itu bisa menjadi seperti apa kalau dia gaulnya dengan siapa. Contoh aja lah. Jody dulu kan kecil badannya. Dia gaulnya sama instruktur fitness nih. Tahu-tahu ininya jadi gede. Betul nggak? Nah itu contoh. Itu artinya apa? Sesuatu yang contoh yang gampang aja lah di antara sekitar kita. Saudara gaul sama orang yang rajin baca firman. Dari malas tiba-tiba jadi rajin, betul nggak? Karena yang lain udah ayat pasal keberapa, ngomong-ngomongnya itu terus firman. Dianya nggak pernah baca-baca, misalnya lama-lama ikutan juga sedikit-sedikit baca. Atau misalnya saudara diajakin, yuk berdoa yuk, doa puasa. Ah enggak, saya mah Sabtu mah enak istirahat, enak atau enggak pergi. Tapi terus diajakin terus, ayo kita berdoa. Lama-lama bisa datang saudara. Tapi kalau saudara yang ngajakinnya, udah kita mau istirahat, kita pergi. Enggak usah, itu mah pelayan. Padahal dia juga pelayan misalnya. Enggak suka, bisa pengaruh begitu. Ayo ibadah komisi. Ah enggak lah saya mah, enggak ada temennya ini. Ya enggak akhirnya. Yang lain aja. Siapa yang lain? Kita itu adalah bagian daripada gereja. Saudara ngumpul sama seorang yang tukang pencemooh, yang tukang ngebahas si A, si B. Awalnya mungkin, enggak. Saudara sudah sebulan, 2 bulan tiap hari ngedengerin begitu, saudara juga ikut-ikutan ngebahas. Betul enggak? Jangan, makanya. Kalau enggak percaya, saudara gaul sama
sama orang porno dah. Wah enggak, saya enggak ini. Lama-lama dianya ngomongin soal porno aja terus. Ngomongin. Dianya sudah enggak ada, saudara jadi porno lama-lama. Ya. Itu pergaulan itu berat saudara, efeknya itu. Makanya disuruh pilih dengan siapa kita bergaul. Di sini adalah tempat gereja, orang-orang di gereja itu sudah lebih baik lah ya. Walaupun pilih juga, bukan berarti gini, wah pilih-pilih orang nih, bukan. Kita tidak pilih orang, tapi pilih untuk bergaul dengan siapanya, kita harus pilih. Itu karena itu menentukan baik atau buruk kitanya. Pengaruhnya ke kitanya bisa baik, bisa buruk. Ya, Samson tadi salah milih teman hidup. Akibatnya apa? Fatal. Betapa banyak orang-orang yang hancur hidupnya gara-gara teman hidup. Bisa karena istrinya, bukan berarti itu, wah katanya istri jahat, istri jelek, perempuan jelek. Bukan, itu contoh. Ada juga yang laki-laki yang brengsek. Lebih banyak kayak mungkin ya. Bisa jadi begitu, laki-laki lebih brengsek daripada perempuan. Tapi perempuan juga nggak mau kalah, lebih brengsek lagi. Ya. Nah, jadi penyesatan itu bisa dari orang-orang terdekat. Oh misalnya, oh enggak, istri saya mah baik, suami saya baik. Iya baik, teman-teman saudara siapa? Gaulnya dengan siapa? Apalagi kalau ada acara makan-makan. Habis makan itu hati terbuka, saudara. Makanya kalau lobby-lobby bisnis, makan dulu. Habis makan, keluar agreement, tanda tangan. Kalau pergaulan, makan. Habis makan apa? Ngobrol. Ngobrolnya apa? Nah itu, bisa masukin, nyuntikin ide-ide ngaconya di situ. Kalau obrolan isinya bukan bicara firman, pada akhirnya apa saudara? Memang tidak membangun, pada akhirnya tergeser, terdorong menjadi bicarain orang, topik-topik yang hangat. Ya. Makanya dikatakan apabila kamu berkumpul katanya, kan kalau pertemuan itu Alkitab mengatakan hendaklah seseorang bicara, membagikan firman, mazmur, pujian, nah seperti itulah yang paling benar. Isinya nggak akan kemana-mana itu, nggak akan aneh-aneh. Bahas firman, jadi komsel misalnya, bahas firman, jangan bergeser jadi bahas orang, bahas si A, bahas si B. Wah si Dani gini katanya. Saya mah nggak peduli saudara, saudara ngomongin saya 100 kali juga tidak akan pengaruh. Saya tetap sekolah dan jadi dokter. Saudara mau ngomong apa juga saya udah jadi, saya udah buktikan bahwa saya tidak terpengaruh. Saudara ngomong apa, ngejelek-jelekin ini itu, saya jadi kok. Di sekolah yang resmi, diakui, begitu. Ya, contoh. Jadi artinya apa? Kalau saudara banyak ngomong-ngomongin orang, rugi saudara sendiri, saya mah tidak rugi. Kita juga yang diomongin tidak terpengaruh. Tapi kalau orang-orang yang masih lemah imannya, yang masih bayi, makanya kan dikatakan celakalah yang menyesatkan, yang mengadakan penyesatan itu. Itu yang paling bahaya tuh orang-orang yang masih jiwa baru, masih lemah rohaninya, jiwa lama yang masih bayi juga ada. Bayi tua ya, itu bisa dipengaruhi, mudah dipengaruhi. Nah orang-orang seperti ini yang tidak punya pendirian yang teguh, kena itu, penyesatan tuh kena. Jadi yang menyesatkan bukan orang-orang yang jauh-jauh, biasanya orang-orang yang sudah lama kenal. Ya hati-hati saudara, saya mengingetin aja, rugi buat saudara sendiri, buat kita semua rugi, buat komunitas juga rugi. Jangan. Dengerin dari khotbah-khotbah yang ini pendeta-pendeta juga. Saya kalau dengerin di YouTube ini banyak yang pada menyimpang itu. Mengkhotbahkan jadi memaksakan idenya pakai ayat. Wah, akhirnya timbullah pendapat-pendapat baru yang tidak alkitabiah.
Orang sekarang jadi banyak yang tidak mau perpuluhan. Ini soal perpuluhan aja. Ada pendapat ini, ada pendapat itu. Itu perjanjian lama. Perjanjian lama mah sudah nggak ada. Bayangkan seorang yang belajar teologi bisa ngomong begitu. Perjanjian lama mah sudah nggak berlaku katanya. Maleakhi 3 ayat 10, enggak itu untuk bangsa Israel. Kita mah nggak perlu. Pada akhirnya apa? Oh iya betul. Ada yang komen-komen, betul saya juga nggak mau katanya ngasih ya. Orang bisa jadi berubah pikirannya, terjadi penyesatan ketika ngedengerin orang-orang yang misalnya, itu pendeta. Saudara, kalau tidak sesuai firman mah mau siapapun yang ngomong tidak benar. Makanya kita hati-hati. Penyesatan itu bukan sesuatu yang sangat nyata-nyata. Ayo kita bom, itu mah udah nyata-nyata, orang juga masih bisa mikir, orang normal ya. Tidak akan mudah dibawa ke situ. Tapi banyak juga tuh yang kebawa. Apalagi yang halus. Mari kita makan. Ngobrol mah enteng-enteng aja. Tapi isinya tidak membangun dan tidak membawa ke kebiasaan yang baik. Boro-boro diajakin doa puasa. Bisa jadi baca firman mah, yuk kita baca firman supaya kelihatan agak rohani. Tetapi kehidupannya mah tidak ada perubahan. Firman itu harus menjadi terang. Kan kita pernah baca di hari ke-4 Kamis. Terang firman Allah. Firman Allah itu baru bisa mengubah hidup kita kalau udah bisa menjadi terang. Ada makna yang disingkapkan, ada pencerahan, ada pewahyuan dalam firman itu, membuat pikiran kita celing. Nah, itu merubah pikiran kita, merubah tingkah laku kita. Kalau firman hanya pengetahuan huruf yang mematikan, saudara mau baca 100 ayat sehari, 10 pasal sehari sampai cuman enggak sampai setahun selesai semua Alkitab, itu tidak akan mengubah apa-apa. Ya. Jadi bukan soal baca Alkitabnya, seberapa besar firman itu bisa mengubah hidup kita. Menjadi bagian daripada diri kita. Sehingga apa? Tidak bisa terjadi penyesatan. Itu harusnya. Kalau kita baca Alkitab dan terjadi penyesatan, berarti Alkitab mah Alkitab, kita mah kita. Alkitab mah tetap murni kebenaran, kitanya mah tetap ngaco, tidak berubah dan disesatkan. Ya. Jadi itu yang penting, saudara. Tapi kalau orang nggak pernah baca Alkitab, ya udah jelas lah, lebih parah daripada yang baca ya. Yang baca juga tidak ada jaminan, belum tentu. Apalagi yang tidak baca. Makanya disebutnya sebagai orang yang tidak mengenal Allah disebutnya. Karena sudah terkontaminasi dan pikirannya berubah dan tingkah lakunya jadi berubah. Paulus kesal sekali karena di Korintus itu banyak pengajar-pengajar sesat. Jadi pengajarannya itu bukan memberitakan Injil, memberitakan pendapat dia, hal-hal yang enak gitu. Nah itu saudara, kalau memberitakan Injil kadang-kadang gak enak didengarnya, tapi itu bisa menyembuhkan dan mengubah hidup. Itu jauh lebih baik. Ya, jadi jangan mencari khotbah-khotbah yang hahaha dan senang, hati senang, udah lupa lagi. Cuman menyenangkan 1 jam aja waktu itu. Itu mah gak ada gunanya, saudara. Ya, jangan menjadi tergiur dengan picisan seperti itu. Khotbah-khotbah picisan ya, jangan. Saya juga mempersiapkan khotbah ini tidak pernah hanya 1-2 jam. Direnungkan sampai sesuatu yang harus bisa mengubah orang, memberkati saya, memberkati orang begitu. Firman itu harus seperti itu, direnungkan. Sampai ditangkap maksudnya Tuhan bicara apa ini. Gitu ya. Ada larangan, dalam firman Allah itu ada larangan, ada teguran, ada larangan. Larangannya apa? Jangan apa? Jangan apa? Jangan apa? Tuh baca, jangan sesat. Ya. Saudara mau sesat? Pasti enggak mau, tetapi suka tidak sadar. Itu bentuknya suatu larangan ya, imperatif, present, pasif. Jadi
sesuatu yang sedang terjadi waktu itu. Dan pasif itu istilah lainnya adalah berhentilah disesatkan. Pada saat itu jemaat di Korintus sudah disesatkan oleh pendapat-pendapat yang keliru dari pengajar-pengajar palsu. Ya. Mereka juga aktif mengajar, aktif mempengaruhi, aktif mengajak-ajak ke kelompok. Nah, jadi ini ayat 33 di 1 Korintus 15 bukan pencegahan, bukan. Ya. Paulus mengingatkan supaya berhenti dari kekeliruan. Sudah terjadi ini, sedang terjadi. Sama kita juga kalau di antara kita. Jangan sampai kita juga sebutinnya jangan sesat, ya. Jangan waspadai penyesatan itu. Penyesatan yang halus ataupun yang nyata-nyata. Yang nyata-nyata biasanya orang lebih hati-hati. Tapi kalau yang halus-halus gak kerasa. Lama-lama sudah jadi seperti itu. Jangan ngomongin orang, jangan ngedengerin orang ngomongin. Kitanya ikutan melarang, jangan melarang. Tapi karena sering-sering dengar, lama-lama ikutan juga jadi bagian daripada itu, saudara. Ngomongin orang. Ya, apa untungnya sih ngomongin orang? Itu tidak membangun saudara. Saudara tidak akan jadi hebat dengan ngomongin orang, betul nggak? Dan orang yang diomongin tidak akan jadi rendah gara-gara saudara rendah-rendahkan. Enggak, dia tetap jadi dia. Makanya nggak ada untungnya, banyak ruginya. Pengaruhnya menyesatkan, celaka. Kata Yesus, celakalah yang mengadakan penyesatan itu. Jadi jangan di antara kita itu seperti itu. Amin. Ya. Nah, ini pergaulan itu dari kata homilia. Homilia ya. Homilia itu pergaulan, pertemanan. Jadi ini ciri-cirinya orang yang bergaul dalam hubungan timbal balik. Satu perkumpulan, persahabatan, asosiasi gitu ya. Itu lebih daripada sekedar bicara-bicara, bercakap-cakap begitu doang. Lebih ada suatu kedekatan ya di dalamnya. Sehingga saling mempengaruhi. Makanya pergaulan yang buruk dikatakan bisa merusak kebiasaan yang baik. Hal baik bisa, orang baik bisa dirusak gara-gara yang buruk ini. Pergaulan buruk bisa merusak orang baik loh. Jangan, makanya saudara kalau sudah baik, kalau saudara sudah rusak mah nggak tahu dah. Gaul sama yang baik supaya jadi baik. Jangan gaul lagi sama yang rusak, tambah rusak saudara. Dan jadi perusak yang lain, bahaya sekali itu. Ya. Itu bisa menyebabkan orang itu pada akhirnya bukan hal yang baik yang terjadi. Ya Eko? Apa Eko? Enggak tidur. Nah sekarang nasihatnya nih, nasihatnya. Nasihatnya apa Eko? Sadarlah. Ya. Sadar kembali sebaik-baiknya katanya. Jangan berbuat dosa lagi. Itu ayat ke-34. Di antara kamu yang tidak mengenal Allah, ada di antara kamu yang tidak mengenal Allah. Sebetulnya mereka itu sudah mendengarkan khotbah-khotbah banyak. Bukan orang baru. Tapi karena tidak ada pemahaman, dengar mah dengar, masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Ada yang diingat enggak? Enggak, firman itu lewat saja dan dilupakan begitu saja. Itu sama saja dengan orang yang tidak mengenal Allah. Kesimpulannya begitu. Paulus akhirnya begitu, mengatakan begitu ya. Nah, udah sadar berhenti berbuat dosa. Yang suka menyesatkan, udah berhenti. Dan disesatkan, jangan mau disesatkan orang. Ya. Dengerin yang benar. Kebenaran itu apa saudara? Kebenaran firman. Jadi jangan alergi terhadap kebenaran. Jangan alergi terhadap firman saudara. Alergi mah terhadap penyesatan. Kita jangan mau. Rugi. Saudara mau dirugikan atau diuntungkan? Siapa sih orang yang pengen, aku ingin rugilah seumur hidupku. Ada yang mau begitu? Enggak ada secara jujur, pengen untung, betul enggak? Ian kerja pengen untung kan? Iya pengen dapat gaji kan? Gajinya katanya udahlah
Ian dikasih 500.000 aja sebulan, mau nggak? Boro-boro katanya, ya. Mau? Secara jujur pasti nggak mau. Pengen yang untung tuh artinya mencukupi, lebih, ya. Hal yang baik, yang semuanya, ya. Gitu. Jadi ini penyesatan itu dimulainya dari apa? Dari penyimpangan pemikiran. Ide-ide yang disuntikan, ya. Pemikiran-pemikiran yang salah yang disuntikan. Pikiran. Pikiran itu jiwa. Pikiran. Nanti dari pikiran ke perasaan. Bisa timbul rasa kebencian loh. Makanya ada undang-undang apa itu? Undang-undang kebencian ya. Karena orang tuh banyak dihasut-hasut sih. Disesatkan oleh pikirannya. Orang Indonesia apalagi. Kita orang Indonesia kan? Ya. Budayanya di sini itu mudah dipengaruhi, mudah disesatkan. Penyesatan terjadi di mana-mana sampai dibuat undang-undang. Undang-undang penyesatan itu ya. Yang menimbulkan kebencian ada undang-undangnya, bisa dipenjara. Karena begitu banyaknya orang tergelincir ke situ. Pikiran yang menyimpang ini. Jadi manusia lahiriahnya itu ditarik. Jiwanya itu ditarik kepada manusia lahiriahnya. Tidak ditarik kepada roh manusia batiniah. Jiwa itu diperebutkan, saudara. Pikiran itu diperebutkan oleh lahiriah dan batiniah. Makanya pertempurannya di situ. Setan pun mengejar itu supaya pikirannya bisa dimenangkan. Kalau pikirannya sudah jadi gelo, kelakuannya jadi gelo. Betul nggak? Ya. Orang itu, orang yang kelakuannya gila itu awalnya dari apa? Pikirannya gila dulu. Nanti dia wujudkan tuh kegilaannya itu. Ya. Makanya Paulus mengingatkan, sadarlah. Ayo kembali sebaik-baiknya katanya. Ya. Dikatakan eknepo, dikaios. Supaya sadar dari apa? Sadar itu artinya seperti seolah-olah kalau dari terjemahan-terjemahan seperti sadar dari orang mabuk. Orang kalau mabuk itu kan nggak sadar ya. Nah orang seperti ini juga yang disesatkan ini seperti orang mabuk. Begitu, makanya disuruh sadar dari kemabukannya itu. Penyesatan sedang terjadi ini. Jadi jangan dipikir, wah katanya kalau suruh rajin ibadah, kata Pak Dhani suruh datang walaupun nggak tugas. Bukan kata saya, Alkitab suruh bicaranya apa? Latihlah ibadah, ya jangan seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Di antara kita juga ada yang membiasakan itu. Jangan seperti itu. Itu bukan kata saya, Alkitab. Jangan menjauhkan diri dari ibadah. Karena itu harus dilatih. Rohani kita harus dilatih supaya bisa mengambil porsi pada jiwa. Paling mudah disesatkan. Tapi kalau manusia batiniah yang menguasai pikiran, perasaan dan tekadnya, maka dia susah untuk disesatkan. Tapi masih bisa loh. Makanya dikatakan waspadai itu penyesatan. Karena masih bisa. Walaupun orang sudah banyak berdoa dan banyak baca firman. Ya, coba aja lihat. Masih bisa orang disesatkan pelan-pelan. Makanya diperlukan komunitas yang benar mengingatkan lagi. Ketika kita sudah mulai agak sesat diingatkan lagi, sadar lagi ya. Begitu. Kalau nggak ada yang ngingetin, saudara bisa pelan-pelan hanyut udah. Ngaco jadinya. Jadi timbul bisa-bisa, coba aja gini lah. Saudara kalau ngedengar kata Cina, ada timbul rasa kebencian enggak? Misalnya, ya udahlah kalau nggak mau mah. Tapi itu teh kenapa bisa timbul seperti itu? Karena itu ujaran kebenciannya itu sudah dibangun berpuluh-puluh tahun oleh itu.
kita jadi ngedengar itu jadi seperti itu, timbul seperti itu. Nah, di gereja juga omongin aja si A misalnya. Si A jelek, si A sini, wah dia main itu. Timbul kebenciannya itu bukan 1-2 orang, lama-lama jadi banyak benci terhadap orang itu, padahal mah berbuat apa-apa juga kagak dengan dia ya. Penyesatan. Jadi saudara udah netral aja sekarang mah, jangan gampang bermuatan ke bawah ke sana. Jadi seperti air di daun talas. Air di daun talas tuh gimana? Digoyangin ke kiri, ikut ke kiri. Ke kanan, ikut ke kanan. Kiri, kanan, kiri, kanan, kiri, kanan. Ya. Seperti air daun talas begitu. Kecamannya itu sama dengan orang yang tidak mengenal Allah. Artinya apa? Tidak punya pengetahuan tentang Allah. Makanya umatku binasa dikatakan di Hosea 4 ayat 6. Umatku binasa karena kurang pengenalan akan Allah. Apalagi kalau tidak ada, udah itu mah. Hanyut dalam penyesatan, binasa. Makanya dikatakan di 1 Korintus 5 ayat 11, tetapi yang kutuliskan kepada kamu ialah supaya kamu jangan bergaul dengan orang yang sekalipun menyebut dirinya saudara. Ya, sekalipun sering ketemu, sering ke gereja. Tetapi dia itu adalah orang cabul, pemabuk, orang kikir, penyembah berhala. Ibadah mau ibadah tetapi memungkiri kekuatan ibadah. Memungkiri firman. Jadi saudara juga bakal jadi seperti itu. Janganlah kamu sekali-kali makan bersama-sama. Waduh, masa makan gak boleh? Saudara, ini firman loh, bukan saya yang ngomong ya. Ketika makan itu kita ada kebersamaan, ada keterkaitan, ada pengaruh mempengaruhi. Makanya budaya makan-makan itu di Indonesia, waduh, udah itu mah salah satu jurus. Apa-apa juga sebelumnya dimulai dengan makan-makan. Yesus juga memang ada makan-makan, saudara. Perjamuan. Coba lihat, ada makan-makan ya. Perjamuan. Jadi memang itulah sesuatu yang sangat mempengaruhi kehidupan manusia. Makan-makan. Saudara mungkin, saya emang gak suka makan. Bohong. Pasti suka makan-makan. Siapa di antara saudara yang suka makan-makan? Enggak mau ngaku, dalam hati seneng makan-makan. Ya. Nah, dikatakan siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saudara mau menjadi orang bijak? Mau kan? Gaul sama orang bijak. Pilih pergaulan. Jangan, saya sedikit temannya, pengen banyak teman, dengan siapa saja, boleh dengan siapa saja kenal, tapi bergaul jangan. Kenal mah kita harus kenal dengan siapapun ya. Jangan menjadi eksklusif kayak orang hidup di gua sendirian, enggak. Kenal dengan siapa juga, salaman segala macam, tapi gaul mah jangan sama orang cabul. Nanti saudara jadi cabul. Sama orang kikir, jangan gaul. Karena dia hitung semuanya, hitung pengeluaran loh. Sampai ke sen-sennya dihitung. Aduh tadi udah rugi nih, gue habis keluarnya banyak nih. Lama-lama jadi pelit semuanya itu. Ya, sama orang yang gak suka perpuluhan, jangan gaul. Saudara juga bakal jadi gak suka perpuluhan, pasti itu. Karena nanti ada perbincangan. Gaul dengan orang bebal. Saudara mau jadi menyedihkan atau menjadi tragis, malang mau gak? Mau gak? Enggak mau, jangan gaul sama orang bebal. Orang bebal itu enggak mau hidup dalam kebenaran. Dinasehati juga ngelawan. Ngelawan bukannya berterima kasih dikasih tahu. Weh, ngegas dia tuh ngomongnya. Wah, digas terus, tabrakin aja lah udah. Gitu. Ya. Pusing itu kalau orang seperti itu. Nah sekarang kita lihat ya, kenapa sih orang bisa sampai tersesat? Buat kita semua nih, supaya kita jangan sampai tersesat ya. Seringkali nganggap sepele firman Tuhan, melupakan firman Tuhan. Firman Tuhan keluar,
tiduran. Aduh, saudara tidak menghargai firman Tuhan, itu Tuhan sendiri loh. Ya, kalau berkatnya mau tapi menghargainya tidak, bagaimana? Ini ada akibatnya, saudara gampang disesatkan. Orang kurang perhatikan firman Tuhan. Kalau kurang perhatikan bisa mengerti dan mendapatkan pewahyuannya enggak? Tidak. Saudara belajar sekolah dah. Dosen ngajar, saudara ke WC dulu misalnya. Terus didengerin juga enggak, dicatat enggak. Mikirin yang lain-lain. Ngerti enggak atau enggak pelajarannya? Ngerti enggak? Boro-boro ngerti. Boro-boro bisa ilmunya masuk? Enggak. Jadi ini pada akhirnya apa? Sama aja dengan orang yang tidak mengenal kebenaran katanya. Walaupun sudah sering dengar nih, khotbah tiap minggu, bisa-bisa lebih dari tiap minggu ya. Di tengah minggu juga dengar, di akhir minggu dengar, di awal minggu dengar, dan di hari minggu dengar. Tetapi tetap saja tersesat. Dipengaruhi, banyak dipengaruhi. Atau ada juga yang, kan kalau tadi benar-benar yang kurang perhatikan jadi nggak ada yang masuk ya. Lewat semua. Ada juga yang ingat, udah sempat ingat nih, ingat. Tapi tidak direnungkan dan tidak diresapi buat dirinya. Firman mau ditembakin ke orang lain. Tembakin ke si A, tembakin ke si B. Wah ini cocok buat si A, ini cocok buat si B, cocok buat si C. Enggak ada satupun yang kena ke dirinya. Akibatnya apa? Hidupnya itu tidak diperbaharui, tidak diubahkan. Dan dia juga enggak mau melakukannya untuk dirinya sendiri dalam sehari-hari. Akibatnya apa? Firman-firman, dia sama dia. Sama juga ini saudara. Ini orang yang gampang disesatkan juga karena enggak ada firman di dalam dirinya. Enggak ada. Ya. Jadi kalau saudara pengen tidak mau disesatkan, nih, perhatikan firman Tuhan dengan baik. Ingat firman Tuhannya itu. Dan mana yang saudara sudah bisa mulai lakukan, lakukanlah itu sedikit demi sedikit. Ya. Itu akan mengubahkan kita dan tidak mudah disesatkan. Mau saudara? Silakan pilih, mau yang tidak mau mendengarkan dan memberontak melawan, dikasih tahu di ini bukannya terima dengan baik, hati yang lembut, ngelawan dan kabur, ya. Silakan, Tuhan juga tidak paksa orang kok, ya. Silakan, ini paling-paling juga terjadi penyesatan di situ. Kedewasaan rohaninya terbatas jadi pada akhirnya. Ya, di Mazmur 119 ayat 130 dikatakan, bila tersingkap katanya, firman-firman itu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Wah, ini kasar amat nih, bodoh. Kamu, saudara disebutin, bodoh, mau nggak? Mau nggak? Nggak mau ya. Orang bodoh juga nggak mau disebut bodoh, apalagi orang pintar. Betul nggak? Ternyata kalau saya lihat dari bahasa aslinya, ini adalah nepios ya. Bukan bodoh sebetulnya, orang yang masih bayi. Secara rohani itu masih, kalau anak yang masih kecil sekali, masih bayi lah ya. Balita-balita itu yang kecil-kecil yang belum bisa apa-apa, yang masih simple, sederhana. Itu orang-orang seperti itu yang bisa dapat pengertian ketika firman Tuhan itu tersingkap. Memberi pewahyuan firman itu. Nah itu yang harus kita kejar. Makanya kalau baca firman yang selewat-selewat, mengejar pasalnya supaya banyak, itu mas saudara tidak akan memberikan pewahyuan, tidak akan tersingkap maknanya. Saudara untuk menyingkapkan arti firman, pengertian, baca yang lama, renungkan ya,
supaya Roh Kudus memberikan pengertian, baru kita bisa mengerti. Kalau Roh Kudus tidak membukakan, walaupun saudara-saudara baca bolak-balik, bisa nggak dapat pemahamannya apa. Nah sekarang, saudara, ini yang terakhir ya. Mazmur 1 mengatakan ayat 1, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat-nasihat orang fasik. Saudara mau bahagia? Amin semuanya ya. Karena bahagia itu dapat sesuatu yang menyenangkan, betul nggak? Ada damai sejahtera, ada sukacita, ada kalau ada kangtau, ada kangtaunya. Itu bahagia, betul nggak? Kalau rugi mah nggak bahagia, saudara. Rugi, menderita, sakit, terkapar, segala macam. Itu bahagia nggak? Tidak. Bahagia itu artinya sesuatu yang menyenang, yang berkat semuanya ya. Itu adalah orang-orang yang tidak menurut nasihat orang fasik. Orang fasik itu orang yang hidupnya di luar kebenaran. Jangan dengerin nasihatnya walaupun secara manusia seperti aduh baik, benar. Saudara jangan mau dengerin. Karena itu terbatas, yang begitu-begitu itu seperti baik tapi enggak benar gitu. Ya, tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh tuh. Ada lagi nih. Ternyata ini yang jadi biangnya nih, penyesatan nih. Orang-orang yang suka mencemooh, ya. Nih, Lutz, mencemooh, ngomongin orang, mengumpat sesuatu, mengejek si A, si B. Wah, itu jauhi dari kelompok itu, karena itu tidak membuat bahagia. Saudara kan pengen bahagia, jauhi yang begitu. Ya, amin. Dan jangan jadi orang seperti itu. Supaya jangan jadi menyengsarakan orang lain. Yang kedua, kesukaannya Taurat Tuhan. Merenungkan Taurat itu siang dan malam. Supaya kita dapat firman yang tersingkap, ada pencerahan, harus direnungkan. Gak bisa, gak direnungkan, gak mungkin kita sepintas-sepintas itu dapat pencerahan, enggak. Amin saudara. Ya, makanya ini supaya saudara bisa dapat manfaatnya. Yang ketiga, seperti pohon ditanam di tepi aliran air yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang perbuatnya berhasil. Kan tahun ini tahun berbuah. Pada akhirnya supaya berbuah, ini kita jangan ada dalam penyesatan. Ya. Ini kok aneh katanya berbuah pada musimnya, sedangkan ada lagi ayat lain berbuah tetap terus-menerus, enggak ada tiap bulan ada buahnya. Ini saya baca musim itu dalam bahasa Ibraninya itu et itu artinya time. Jadi sudah waktunya berbuah itu berbuah terus dia. Sudah waktunya. Ya, orang itu nggak bisa langsung berbuah, nggak bisa. Dia tuh harus lewatin terus, ada pendewasaan sampai cukup waktunya bisa berbuah. Nah, kita semuanya pada akhirnya supaya kita berbuah, ya. Waspadai penyesatan. Amin. Apa yang diwaspadai, saudara? Apa? Iya, jangan sampai tersesat ya. Saya tutup dengan pantun. Ayo naik semuanya. Praise and worship. Pantun dulu ya. Kolam ikan ditumbuhi pandan. Mawar di taman, anggrek rembulan. Diam aja nih. Sekali lagi, kolam ikan ditumbuhi pandan. Mawar di taman, anggrek rembulan. Kurang makan, letih di badan. Kurang di firman, tersesat di jalan. Nah, ya, jadi artinya kita jangan kurang firman Tuhan. Makanya baca, renungkan. Jangan alergi. Karena itu modal kita untuk batiniah kita itu disegarkan. Kasih makan nih. Ini juga saudara sedang makan ini. Saya lagi kasih makan firman semuanya. Ayo makan semuanya makan. Nah itu ya. Renungkan, dikunyah. Telan. Nah, itu jadi badan sehat semuanya. Kurang makan badannya peot, lemas ya. Ayo.
Engkaulah nafasku. Mari kita bangkit berdiri. Engkaulah sumberku, dengan kekuatan salibmu ku dimampukan selalu. Semua perkaraku, semua harapanku, ku bawa kepada salibmu yang menjadi kekuatanku. Salibmu telah mengerjakan keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidupnya. Suaramu katakan salibmu, salibmu jaga keselamatan yang besar bagiku. Ku berdiri menyaksikan Kau setia dan hidup dalamku. Oh, terima kasih Tuhan Yesus. Hati kami terbuka di hadapan-Mu. Engkaulah pribadi yang mengenal setiap kami. Ajar kami rendah hati. Ajar kami terbuka. Ajar kami lembut ya Tuhan. Supaya firman yang Engkau berikan kepada kami pagi hari ini betul-betul berguna bagi hidup setiap kami. Firman-Mu untuk setiap kami. Tidak ada satupun di antara kami yang Engkau lewati. Biar kami makan firman-Mu. Kami dikenyangkan oleh firman-Mu. Kami boleh dilepaskan dari segala perkara yang menyesatkan pikiran kami. Menyesatkan perasaan kami. Menyesatkan keinginan-keinginan kami. Kami semua sepakat dalam nama Tuhan Yesus. Bebaskan kami. Lepaskan kami. Firman-Mu itu adalah terang bagi kami semuanya. Terpuji nama-Mu Tuhan. Mari kita angkat kedua belah tangan kita ke hadapan Tuhan. Bapa, inilah kami, umat-Mu. Kami perlu lebih banyak lagi dibersihkan oleh firman-Mu. Ampuni kami Tuhan kalau kami mungkin lalai, abai terhadap kebenaran. Sehingga yang tidak benar, yang palsu, yang sesat mungkin telah masuk di dalam jiwa kami. Hari ini kami rendahkan hati kami bertobat kepada-Mu. Ampuni kami, ampuni pikiran kami, segala jiwa kami, bahkan perkataan kami dan tingkah laku kami yang tidak menunjukkan kebenaran dari firman-Mu, yang hanya menyatakan penyesatan dari dunia ini, dari jiwa kami yang gelap. Dalam nama Tuhan Yesus, lepas dari hidup kami. Ajar kami berwaspada, ajar kami bertumbuh di dalam kebenaran-Mu dan kekudusan-Mu. Terima kasih Bapa, Engkau baik bagi kami. Sebentar kalau kami pulang ke rumah tangga kami, kasih karunia-Mu terus melingkupi kami. Belas kasihan-Mu terus Tuhan mengubahkan kami. Kami terima hidup yang terus diperbaharui. Makin hari makin benar, makin hari makin kudus. Makin hari ya Tuhan makin menuju rembang tengah hari
yang penuh dengan kebenaran firman-Mu. Dijauhkan kiranya hidup kami di dalam segala penyesatan yang ada. Oh Tuhan Yesus, kami pulang ke rumah tangga kami penuh sukacita. Terima kasih untuk teguran firman-Mu. Engkau baik bagi kami. Kami pulang, kami bawa sejahtera. Kami pulang, kami membawa kepercayaan yang lebih lagi akan pribadi-Mu. Engkau Tuhan yang baik, Tuhan yang benar, Tuhan yang pimpin hidup kami, membawa kami menghidupi iman kami kepadamu tiap-tiap waktu. Maka kami percaya hidup kami semakin dewasa, bahkan berbuah dan berbuah banyak. Dalam nama Tuhan Yesus kami terima berkat-Mu bagi tiap kami, bagi keluarga kami, bagi masa depan gereja-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya. Katakan sama-sama, amin. Mari saudaraku, kita satukan hati iman kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau hadir di tengah-tengah peribadahan kami, dan Engkau menyatakan isi hati-Mu, menasihati, menegur kami. Roh Kudus, Engkau mengerjakannya, menanggulangi kami, sehingga kami Tuhan, oleh Roh Kudus, Roh kuasa, Roh hikmat itu, kami senantiasa menyadari ya Tuhan, betapa kami tidak kebal akan penyesatan. Tapi firman-Mu ya Tuhan menyingkapkannya, menyadarkan kami betapa firman-Mu itu menjadi pewahyuan, menjadi terang, menjadi hikmat yang menjaga kami ya Tuhan. Sehingga kami tidak disesatkan dan kami juga tidak menyesatkan orang lain. Bapa, ajar kami semua gereja-Mu sungguh-sungguh Tuhan mengenal Engkau secara baik dan benar. Melalui ya Tuhan pembacaan perenungan firman-Mu tidak sekedar jadi pengetahuan belaka, tetapi kami dengan taat karena kami mengasihi Tuhan, kami melakukan firman-Mu. Maka hidup kami ya Tuhan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air dan berbuah pada musimnya. Bapa, kami waspada ya Tuhan, kehidupan kami akan tercermin dengan siapa kami bergaul. Karena pergaulan ya Tuhan menentukan apakah kami ya Tuhan tetap dalam kebenaran-Mu atau kami disesatkan. Maka tolong gereja-Mu ya Bapa, supaya sungguh-sungguh kami menjaga hati dan pikiran kami dengan taat melakukan firman-Mu. Firman-Mu itu menjadi pegangan dan pedoman, sehingga kami Tuhan diberikan hikmat, diberikan kepekaan dengan siapa kami harus bergaul. Kami harus baik kepada semua orang, tapi kami memilih dan memilah. Dengan pertolongan pengurapan Roh Kudus, kami bisa membedakan dengan siapa kami harus bergaul. Yang kami terutama dalam hidup kami bergaul karib dengan Bapa di surga, sehingga segenap perjanjian-Mu diberitahukan kepada kami. Firman-Mu itulah menopang dan menuntun, mengingatkan kami. Firman-Mu itulah yang mengubahkan, memperbaharui kami, sehingga kami tidak disesatkan. Terima kasih buat hamba-Mu Pendeta Dani Herdiana ya Tuhan, yang menjadi penyambung lidah-Mu, yang memberkati kami pagi hari ini semuanya. Firman-Mu kami taruh dalam loh batin kami yang terdalam. Dengan pengurapan Roh Kudus, kami mampu dan cakap melakukannya. Mulai pagi hari ini Tuhan, kami menjaga hati kami, menjaga pergaulan kami. Karena pergaulan yang buruk itu akan merusak kebiasaan yang baik. Kebiasaan kami bersekutu, kebiasaan merenungkan, melakukan firman, kebiasaan beribadah, kebiasaan melayani dan mengasihi. Tolong kami Tuhan, kami ditegur dengan lembut, dengan rendah hati, dengan penuh kerelaan. Kami terima firman-Mu dan Roh Kudus terus mengurapi kami. Bapa, kami berdoa buat bangsa kami Indonesia, negara kami, pemimpin kami, berkati rakyat Indonesia. Kerinduan-Mu Tuhan menjadi kerinduan kami. Engkau memberikan ya Tuhan tuayan yang sudah menguning. Maka berikan kami hati yang kami hati yang merespon. Kami siap menuai untuk kerajaan Allah.
sehingga banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Bangsa ya Tuhan dimenangkan. Lawat bangsa kami, kasihani bangsa kami, berkati bangsa kami. Melalui kehidupan umat-Mu dan gereja-Mu, banyak jiwa-jiwa bertobat dan diselamatkan. Bapa yang baik, kami berdoa ya Tuhan, Engkau memberkati, bahkan Engkau membebaskan ya Tuhan jiwa-jiwa di sekitar gereja-Mu, Gereja Kristen Pantekosta Yerusalem. Hal-hal Tuhan yang mengikat mereka, penyembahan berhala, hal apapun dan kegelapan, ya Tuhan, roh-roh agamawi dari yang Tuhan Engkau mengasihi mereka, maka kami pun teladan karakter sifat dan kasih-Mu yang Kau berikan bagi kami pun berdoa mengasihi mereka, bersaksi memberitakan Injil keselamatan kepada mereka, sehingga Tuhan jiwa-jiwa di sekitar gereja Kristen Pantekosta Yerusalem menerima Engkau, percaya kepada Engkau, menerima Engkau menjadi Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu, berkati hamba-hamba-Mu, berkati semua umat-Mu Tuhan. Buat kami semua menjadi murid yang sejati, dengar-dengaran dan taat melakukan firman. Dan kami terus di dalam perlindungan, dalam pengurapan Roh Kudus. Terima kasih Bapa yang baik. Ini doa syukur syafaat kami naikkan kepada Bapa di surga. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudaraku, sebentar kita juga akan melihat beberapa pengumuman. Mari silahkan tim multimedia.